warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Jadi pada kesempatan hari ini kami selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di bawah dosen pengampuh Bapak Ismail Koto SHMA mata kuliah Hukum Kesehatan, kami selaku mahasiswa diberikan tugas presentasi yaitu yang berjudul tentang kode etik profesi kelompok 4. Jadi saya di sini mewakili kelompok 4 selaku moderator. Kami akan menjelaskan apa-apa saja itu tentang kode etik profesi dan yang sebagainya berbau tentang kode etik profesi. Jadi sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri dahulu, teman-teman saya dan juga saya. Yang pertama yaitu Fiona Sandi dengan nomor NPM 2006-2002-14. Yang kemudian ada Amanda Putri Rahmalia dengan nomor NPM 2006-2002-44. Yang kemudian ada Afiza Oksana Lubis dengan nomor NPM 2006-2002-45. Dan yang selanjutnya itu adalah saya, Bima Ramadan dengan nomor NPM 2006-2002-47. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama lagi, saya langsung saja membuka materi PowerPoint tentang hukum kesehatan dengan judul kode etik profesi. Baiklah, kepada saudari Hafiza dipersilakan untuk memaparkan hasil presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Kode etik profesi merupakan sekumpulan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dalam menjalankan profesinya dan sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut di mata masyarakat. Kode etik merupakan salah satu ciri atau persyaratan profesi yang memberikan arti penting dalam penentuan, pemertahanan, dan peningkatan standar profesi. Kode etik menunjukkan bahwa tanggung jawab dan kepercayaan dari masyarakat telah diterima oleh profesinya. Kode etik yang pertama memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Setiap anggota profesi harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku di dalam suatu organisasi. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksud dari fungsi ini adalah bahwa setiap anggota profesi juga diawasi oleh masyarakat dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak dari luar organisasi profesi tentang hubungan ketika dalam keanggotaan profesi. Maksud dari fungsi ini adalah mencegah intervensi dari pihak lain atau pihak luar yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam organisasi karena dikhawatirkan merusak tatanan yang sudah ada. Baik, terima kasih kepada saudara Fiza yang telah menjelaskan hasil presentasinya. Baik, selanjutnya yang itu saudari Amanda. Kepada saudari Amanda, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan membacakan tujuan kode etik profesi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang ketiga, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang keempat, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang kelima, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Selanjutnya, norma dalam penegakan kode etik. Menurut Noto Hamidjo, terdapat 4 norma dalam penegakan kode etik, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran. Kode etik profesi kesehatan harus tetap mengedepankan sisi kemanusiaan, meskipun dibantu dengan alat secanggih apapun. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi atau Perdikti, Dr. Agus Ujianto, SPB. Alat kedokteran hanya sebagai alat bantu saja sehingga dokter tetap harus humanis. Semua teknologi kedokteran yang terus dibuat hingga sekarang hanya untuk membantu diagnosis dokter serta membantu pasien berikut mutu presisinya. Dengan demikian, keduanya digabung untuk mempertajam diagnosis yang dibuat dokter. Selanjutnya ada keadilan. Keadilan adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.
Norma keadilan diperlukan dalam kode etik kesehatan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud hak-hak pasien. Selanjutnya ada kepatutan, yang berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Selanjutnya ada kejujuran. Kejujuran adalah tindakan yang didasari dengan upaya menjadikan diri orang yang selalu bisa dipercaya. Kejujuran dapat diwujudkan dengan perkataan, tindakan, dan pekerjaan terhadap diri sendiri atau orang lain. Norma ini mampu menjauhkan diri dari tindakan yang melanggar norma dan mendatangkannya kepercayaan dari orang lain. Bekerja dalam bidang kesehatan sangat penting menjaga norma ini karena sebagai pemberi jasa kesehatan harus membangun kepercayaan para pasien. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Amanda yang telah menjelaskan hasil presentasinya. Kemudian yang selanjutnya itu Saudari Fiona Sandi. Pada Saudari, persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan kode etik kesehatan. Yang pertama, kode etik dokter. Hak dan kewajiban dokter berkaitan dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik itu sendiri adalah terjadinya kontrak antara dokter dan pasien. Yang kedua, hak pasien. Yang ketiga, kode etik ahli gizi. Dan yang keempat, kode etik profesi penyuluhan kesehatan masyarakat atau PKM. Oke, selanjutnya faktor penghambat kode etik. Yang pertama, sifat kekeluargaan. Ialah memberikan perlakuan khusus untuk anggota keluarga. Yang kedua, pengaruh jabatan. Yang ketiga, pengaruh konsumerisme. Yang keempat, profesi menjadi kegiatan bisnis. Yang kelima dan terakhir, lemahnya iman. Baiklah, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fiona. Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok 4, yaitu sanksi bagi pelanggar yang melanggar kode etik. Yang pertama, menerima peringatan. Apa yang maksud dengan menerima peringatan? Pada tahap ini, pelaku akan menerima peringatan secara halus. Misalnya, jika seorang menyebutkan instansi terkait, tetapi levelnya tidak terlalu ketat, dia dapat menerima email dari peringatan. Jika tidak jelas, dia dapat melanjutkan ke tahap level yang selanjutnya. Yang kedua, hukum pidana atau perdata. Setiap administrator negara, individu, entitas komersial atau asosiasi, jika dirugikan oleh orang lain karena penggunaan nama domain dan tidak memiliki hak orang lain, berhak mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan nama domain yang bersangkutan. Pasal 23 paragraf 3. Kemudian, setiap orang melakukan tindakan apapun dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum yang menyebabkan sistem elektronik terputus dan atau sistem elektronik tidak dapat bekerja secara normal, itu ada di pasal 33. Kemudian memulai gugatan perdata sesuai dengan hukum, pasal 39. Ini merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang memuat 54 pasal. Tentunya ada undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi yang terjadi di dunia maya, seperti halnya kejahatan kita mengendarai sepeda motor dan menyinggung orang lain. Misalnya, tanpa SIM card, jelas kita akan mendapat sanksi dan pelanggaran yang dilarang dari ketentuan umum, perilaku, penyelesaian sengketa, investigasi, klausal, kriminal, kemudian menjelaskan peristiwa di dunia maya. Mungkin demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 4. Saya selaku moderator akan menutup hasil presentasi kami. Apabila hasil presentasi kami mungkin kurang berkenan di hati teman-teman dan Bapak dosen, kami mohon maaf dan kami akan memperbaikinya untuk kedepannya, untuk diri kami dan juga untuk teman-teman sekalian. Demikianlah, maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.